Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang tata bahasa konteks free atau yang biasanya disebut dengan konteks free grammar. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari saya akan singgung atau saya review kembali tentang hierarki fungsi, di mana tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar itu sendiri merupakan salah satu hierarki dari hierarki fungsi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke konsep dari konteks free grammar atau yang biasa disingkat dengan atau yang biasa disebut dengan tata bahasa bebas konteks. Selanjutnya ada penyederhanaan. Ada beberapa penyederhanaan di bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Nanti kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan penghilangan produksi dari useless atau yang tidak berguna. Selanjutnya yang kedua, penghilangan produksi unit. Yang terakhir, nanti kita bisa melakukan penghilangan dari produksi elemen itu sendiri. Atau yang nantinya bisa disebut dengan zero atau blend. Oke, saya akan masuk ke materi pertama tentang hierarki fungsi. Hierarki fungsi di sini merupakan tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel. Selanjutnya ada simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Jadi nanti di hierarki fungsi itu sendiri nanti ada produksi atau yang biasa disebut dengan himpunan aturan-aturan produksi dengan contohnya ada ruas kiri dan ruas kanan yang nantinya ada tanda panah dari ruas kiri contohnya ke ruas kanan yang berarti contohnya menurunkan contohnya. Ini yang nantinya untuk pembacanya nanti kita bisa baca dengan cara seperti itu contohnya. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Naum Chomsky melakukan penggolongan tingkat bahasa menjadi 4 yang nantinya disebut dengan hierarki Chomsky. Ya, untuk hierarki Chomsky kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, untuk tata bahasa yang ada di sekitar kita dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reguler atau yang biasa disebut dengan tipe 3. Oke, untuk mesin otomatanya nanti bisa menggunakan yang namanya finite state automata, meliputi contohnya deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Selanjutnya untuk batasan aturan produksinya, simbol yang sebelah kiri, simbol alfa adalah sebuah variabel. Selanjutnya beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Jadi yang alfa di sini ada di sebelah kiri, selanjutnya betanya contohnya di sebelah kanan. Selanjutnya yang kedua ada tata bahasa bebas konteks atau yang biasa disebut dengan konteks free grammar. Ini yang nantinya akan kita bahas di materi pertemuan ini. Untuk mesin otomatanya menggunakan yang namanya dan automata. Selanjutnya batasan aturan produksinya alfa di sini merupakan sebuah simbol variabel. Jadi yang ruas sebelah kiri nanti terdiri dari simbol variabel. Biasanya ciri-cirinya ditandai dengan huruf besar biasanya. Selanjutnya ada konteks sensitif atau yang biasa disebut dengan tipe 1. Untuk mesin otomatanya nanti menggunakan linear bounded automata. Berikutnya yang terakhir ada natural language atau yang biasa disebut dengan tipe 0. Untuk mesin otomatanya nanti menggunakan mesin Turing, batasan aturan produksinya tidak ada batasan. Yang terakhir ini yang terus dikembangkan saat ini. Bahkan yang diinginkan oleh manusia adalah bagaimana nanti mesin bisa mengerti atau paham terhadap sesuatu yang diinput oleh manusia. Baik contohnya dengan menggunakan huruf contohnya atau inputan dengan menggunakan keyboard atau menggunakan mouse atau sejenisnya contohnya atau nanti bisa menggunakan voice atau menggunakan suara. Implementasinya sudah banyak sekarang, salah satunya dengan munculnya contohnya yang dipelopori oleh pabrikan raksasa Google, ada yang namanya Google Translate atau contohnya seperti Google Voice atau contohnya dengan munculnya aplikasi-aplikasi sejenis yang ada di natural language, contohnya seperti personal assistant contohnya yang di masing-masing smartphone biasanya ada. Oke, ini salah satu implementasi dari natural language processing sendiri.
Oke, bahasa manusia atau bahasa alami termasuk ke dalam grammar tanda bahasa tipe 0, di mana tidak ada batasan pada aturan produksinya. Misalkan saja contohnya ada ruas kiri dan ruas kanan, contohnya seperti ini. Jadi di bahasa manusia atau yang biasa disebut dengan bahasa alami, di sini tidak ada aturan produksi, tidak ada batasan. Contohnya yang ruas kiri harus simbol variabel, atau yang ruas kanan contohnya harus simbol terminal, contohnya atau non terminal. Kalau untuk yang bahasa alami tidak ada batasan seperti itu. Makanya ini yang terus sekarang terus dilakukan penelitian supaya nanti mesin bisa mengenal atau mengerti apa yang dimaksud yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya pada bahasa konteks sensitif, panjang string pada ruas kiri lebih kecil atau sama dengan panjang ruas kanan. Ini untuk yang konteks sensitif. Untuk yang konteks sensitif berarti panjang string pada ruas kiri ini harus lebih kecil atau sama dengan panjang ruas kanan. Jadi untuk panjang string yang ada di ruas kiri ini lebih kecil atau sama dengan panjang yang ada di ruas kanan, banyaknya gitu. Lebih kecil atau sama dengan, tapi tidak boleh lebih besar. Contoh aturan produksi untuk yang konteks sensitif contohnya seperti ini. Ini kan yang sebelah kirinya lebih kecil atau sama dengan. Ini berarti kan lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Atau contohnya seperti ini kan sama dengan. Boleh menggunakan yang seperti ini. Selanjutnya batasan konteks sensitif biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik biasanya pada tahapan kompilasi. Jadi untuk yang konteks sensitif ini biasanya digunakan nanti pada waktu kita melakukan yang namanya proses analisis semantik. Analisis semantik yang nantinya akan digunakan biasanya lebih ke parser nantinya untuk yang analisis semantik itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Batasannya bertambah lagi yaitu dengan ruas kiri harus tertepat satu simbol variabel. Jadi yang sebelah kiri harus tepat ada simbol variabel. Biasanya ditandai dengan huruf besar. Misalnya contohnya seperti ini kan simbol variabel nih atau yang gampangnya disebut dengan simbol variabel. Atau contohnya seperti yang ini, D di sini menurunkan B besar, C kecil, D besar, dan E. Selanjutnya bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser, proses analisis sintaksis. Jadi untuk yang tata bahasa bebas konteks nanti dia akan melakukan pembentukan yang namanya parser atau proses analisis sintaksis. Nanti lebih ke sintak yang nantinya akan dilihat. Bagian sintak dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dengan tata bahasa bebas konteks biasanya, yang dideskripsikan secara format dengan notasi BNF biasanya. Ini yang banyak dilakukan. Yang terakhir pada bahasa reguler, batasannya bertambah dengan ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel atau non terminal yang terletak di paling kanan. Ini untuk yang bahasa reguler. Artinya bisa memiliki simbol terminal saja dalam jumlah tidak dibatasi, tetapi bila terdapat simbol variabel maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah satu dan terletak di posisi paling kanan dari banyaknya simbol variabel atau non terminal yang ada. Ini untuk yang tata bahasa reguler. Misalnya contohnya seperti ini. Ini contohnya untuk yang simbol variabel atau non terminal. Kita contohnya seperti ini. Ini untuk yang kalau memang ada simbol variabel berarti harus yang di sebelah kanan. Oke, ini baru dikategorikan tata bahasa reguler. Oke, selanjutnya kita masuk ke konteks free grammar. Konteks free grammar atau tata bahasa bebas konteks merupakan sebuah tata bahasa di mana terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi alfa, selanjutnya alfa tanda panah B atau alfa di sini A menurunkan B contohnya. Batasan hanyalah ruas kiri atau yang A adalah sebuah simbol variabel atau huruf besar. Ini untuk yang tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Aturan produksi pada konteks free grammar yaitu simbol sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non terminal atau yang biasa disebut dengan simbol variabel atau non terminal atau variabel, dan sisi kanan tidak memiliki batasan. Bisa berisi contohnya simbol terminal, simbol variabel atau kombinasi dari ketiganya.
Boleh menggunakan yang zero contohnya, ataupun simbol terminal, simbol variabel, atau kombinasi dari ketiganya. Ini untuk yang konteks free grammar. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk konteks free grammar, contohnya seperti ini nih contohnya. Kalau dilihat dari aturan tadi kan masuk ke konteks free grammar. Jadi yang sebelah kiri di sini harus terdiri minimal ada satu simbol variabel atau huruf besar. Contohnya seperti ini, pada bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser nanti, atau yang biasa disebut dengan proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks biasanya, yang biasa disebut dengan konteks free grammar. Penyederhanaan pada bahasa bebas konteks ini memiliki tujuan agar tidak menghasilkan pohon penurun yang memiliki kerumitan yang tidak diperlukan. Jadi untuk tanda bahasa bebas konteks itu sendiri sebenarnya nanti bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan tujuannya untuk apa? Menghasilkan pohon penurunan yang nantinya akan saya bahas di materi yang akan datang, atau yang biasa disebut dengan pohon derivasi. Atau menghilangkan atau produksi yang tidak berarti. Jadi ada aturan produksi yang memang tidak berarti yang memang bisa kita hilangkan. Contohnya seperti itu. Tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan 3 cara. Yang pertama, kita bisa menghilangkan produksi useless-nya atau yang tidak berguna. Yang kedua, menghilangkan produksi unit, atau contohnya menghilangkan produksi yang produksi yang kosong. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke. Yang pertama, tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan cara berikut. Yang pertama, penghilangan produksi atau useless atau yang tidak berguna. Yang kedua, penghilangan produksi unit contohnya. Yang ketiga, penghilangan produksi elemen. Yang pertama, kita bahas penghilangan produksi yang useless atau yang tidak berguna. Produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel. Berarti yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal per terminal sebelumnya. Simbol variabel di sini berarti kan ditandai dengan huruf besar nantinya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu nanti akan menimbulkan yang namanya duplikasi atau redundant. Contoh terdapat aturan produksi sebagai berikut. S besar menurunkan A, B besar, dan D besar. Oke, ini contohnya beberapa aturan produksi. Contohnya, oke, analisanya ya dari beberapa aturan produksi yang ada 5 aturan produksi yang ada. Analisanya pada aturan produksi yang A di sini akan menurunkan contohnya E besar dan D kecil. E tidak memiliki penurunan, sehingga sebenarnya bisa dihilangkan gitu. Selanjutnya aturan produksi F menurunkan D dan C. Di sini kan redundant sebenarnya sih, sehingga aturan produksi tersebut dapat juga dihilangkan. Selanjutnya aturan produksi yang B di sini kan menurunkan C kecil dan D besar, atau menurunkan A besar dan B. A besar dan B kecil. A tidak memiliki penurunan. Contoh sama seperti yang di atas nih. A menurunkan E dan D. Sehingga tidak dapat disederhanakan contohnya. Maka hasil akhirnya contohnya nanti kita buat contohnya S besar A B D contohnya. B besar selanjutnya CD contohnya. D besar EF contohnya. Kesimpulannya adalah bahwa produk useless yang dihilangkan adalah contohnya ini yang dihilangkan. Ada 3 yang nantinya akan kita hilangkan contohnya. Sehingga akan jadi seperti ini contohnya. Yang kedua, menghilangkan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa simbol variabel. Kayak contoh seperti ini kan sama-sama huruf besar nih contohnya. Keberadaan produksi unit ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Untuk menyederhanakan produksi unit dilakukan pergantian aturan produksi unit tersebut contohnya. Jadi bisa dilakukan dengan cara pergantian unit produksinya, produksi unitnya. Diberikan aturan produksi sebagai berikut, contohnya ini beberapa aturan produksi. Selanjutnya, lakukan pergantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Ada tanda panah seperti ini dibaca menjadi nanti. Contohnya C menurunkan D, selanjutnya menjadi C menurunkan B kecil contohnya. B besar menurunkan C besar. Selanjutnya dibaca menjadi contohnya B besar menurunkan B kecil, atau contohnya A B kecil. Karena B di sini B menurunkan B adalah sudah ada, maka cukup ditulis B menurunkan AB contohnya.
Selanjutnya ini untuk yang menghilangkan produksi produksi unit contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, sehingga aturan produksi yang telah disederhanakan dengan menghilangkan produksi unit adalah sebagai berikut. Contohnya ini beberapa aturan produksi yang nantinya bisa kita gunakan untuk yang prediksi produksi unit, contohnya menghilangkan produksi unit. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bisa menggunakan menghilangkan produksi yang kosong ya, produksi yang kosong. Produksi zero di sini adalah produksi dalam bentuk A maka B atau biasa dianggap sebagai produksi kosong atau NMT. Oke, penghilangan produksi NMT di sini dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang menuju produksi NMT atau biasa disebut dengan nullable. Oke, contoh. Terdapat tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. Contohnya ini tata bahasa bebas konteksnya. Ada 3, S besar menurunkan A kecil dan B besar, atau menurunkan C dan D besar. A menurunkan contohnya D kecil, C menurunkan contohnya NMT. Variabel yang nullable adalah variabel C. Kenapa? Karena variabel penurunan C NMT merupakan penurunan satu-satunya dari C. Maka diganti S besar, dia akan menurunkan C besar dan D. Menjadi S besar menurunkan D. Kemudian produksinya C menurunkan contohnya elemen. Nanti yang akan kita hapus. Maka hasil penyederhanaannya contohnya seperti ini yang nantinya bisa kita lakukan. Ini untuk yang menghilangkan produksi. Selanjutnya bagaimana kalau seumpamanya kita gabung tiga-tiganya. Menghilangkan NMT, unit, dan useless. Sebenarnya bisa kita pakai. Contohnya untuk tahapannya kita bisa menggunakan contohnya seperti yang ada di depan ini. Kita mulai dari context free grammar-nya, selanjutnya menghilangkan produksi elemen, selanjutnya menghilangkan produksi unit, menghilangkan produksi useless. Baru nanti kita akan masuk ke context free grammar yang sudah disederhanakan. Contoh seperti ini contohnya. Berikutnya langkah pertama menghilangkan produksi NMT-nya. var sama dengan nullable adalah A dan B dan C contohnya. C di sini contohnya menurunkan yang namanya NMT. Maka contohnya ini yang nantinya akan bisa digunakan contohnya untuk yang aturan produksi di contoh yang pertama contohnya. Maka B nanti akan menurunkan yang namanya A besar, C besar, selanjutnya atau A contohnya selanjutnya menjadi B besar, menurunkan A besar, C besar, selanjutnya A besar, selanjutnya C atau A besar atau AC. Tahap kedua, menghilangkan produksi unit. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Ini contohnya tahap-tahapannya. Yang ketiga, kita bisa melakukan menghilangkan produksi useless contohnya. Terdapat redundant contohnya untuk yang model seperti ini. Hasil penyederhanaannya contohnya nanti kita bisa buat seperti ini. Untuk yang ketiga. Contohnya untuk hasil penyederhanaan yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, ini contohnya untuk hasil penyederhanaan dari kasus yang tadi yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.